Kalian udah tahu belum? Kalau kalian mau rekam video dan pengen dapetin dynamic range tertinggi dari kamera mirrorless kalian, itu shootnya nggak bisa biasa aja. Minimal harus dalam lock, dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya kamera kalian bisa shoot dalam RAW. Kalau foto RAW, mungkin kalian udah sering dengar, tapi kalau video RAW, gue rasa kalian jarang dengar. Karena emang fitur video RAW atau perekaman dalam RAW itu nggak umum dalam kamera mirrorless. Tapi kalau lock itu cukup umum. Lock itu apa sih? Emang beda ya sama RAW? Terus teknik rekam dalam lock, apa beda sama teknik rekam video biasa? Tenang, kita bahas semuanya. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Kristo Chandra, dan di channel ini gue bahas hal-hal dari fotografi sampai videografi, dari hal yang basic sampai hal yang praktikal. So, kalian bisa cari playlist video gue di channel ini, dan semoga kalian bisa nemuin apa yang kalian cari. Anyway, video ini tuh juga sebenarnya direkam dalam lock, dan video ini tuh punya tampilan yang cenderung flat dan nggak ada kontrasnya kayak gini. Kenapa harus di-shoot dalam lock? Yang hasil perekaman out of kameranya itu hasilnya nggak lebih bagus dari perekaman biasa. Karena kalau direkam secara biasa, maka kalian akan kehilangan informasi di daerah highlight alias videonya itu clipping. Dengan settingan exposure yang sama, kalian bisa mendapatkan tonal range dari shadow dan highlight yang lebih luas saat merekam dalam lock, alias hasil perekamannya akan punya dynamic range yang lebih lebar dibandingkan dengan rekam video biasa. Mungkin kalian jadi mikir, ini kayak foto pakai JPEG versus foto pakai RAW kan? Bukan, ini agak beda. Lock ini agak beda dengan RAW. RAW menyimpan informasi jauh lebih banyak dari lock. Dan di atas kertas, RAW itu memungkinkan untuk perubahan white balance dan alterasi warna yang lebih ekstrim karena data mentahnya ada di situ. Secara teknis, lock ini adalah mode perekaman dengan gamma yang sifatnya logaritmik. Makanya disebut lock, dari kata logaritmik atau logaritma. Karena yang di otak-atik di sini adalah gamanya, maka setelah ngerekam, kalian wajib melakukan color grading dan mentranspose gamma dari footage ini ke Rec 709 yang linear dengan lookup table atau yang biasa disebut dengan LUT. Terkadang, banyak brand kamera juga mengeksplorasi formula gamma mereka dan memberikan update pada mode perekaman lock ini. Sony contohnya, itu udah keluarin S-Log 1, 2, dan yang paling update adalah S-Log 3 yang punya dynamic range lebih tinggi dari S-Log 1 dan 2. Fujifilm juga nggak ketinggalan, dan terakhir udah menambahkan mode F-Log 2 yang personally udah pernah gua tes, dan mode ini memungkinkan dynamic range yang lebih tinggi dari F-Log biasa. Kalau kalian mau mengakses perekaman lock ini, itu caranya nggak sulit. Tinggal aktifin mode ini dan kalian bisa cek di manual kamera kalian masing-masing apakah kamera kalian memungkinkan untuk bisa rekam video dalam lock. Catatannya di sini adalah kalau misalnya kalian ngerekam dalam lock, itu dia butuh base ISO atau ISO yang nggak bisa terlalu rendah. Jadi dia biasanya agak cukup tinggi. F-Log di X-T3 misalnya, itu harus rekam minimal di ISO 640 dan bahkan F-Log 2 di XS20 itu hanya bisa direkam di ISO 1250 ke atas. Tips berikutnya, kalau kalian shoot dalam lock, gue menyarankan kalian menggunakan external monitor atau field monitor tambahan untuk membantu memvisualisasikan look akhir dari video kalian. Field monitor ini tuh fungsinya banyak. Bisa menilai exposure, pasang LUT konversi, dan masih banyak lagi. Tapi salah satu yang penting itu menurut gue adalah membantu untuk pengaturan white balance yang tepat. Karena perubahan white balance yang ekstrim di post-pro itu agak sulit dibenerin dalam perekaman lock ini. Jadi teknisnya adalah kalian bisa download secara resmi LUT konversi yang kalian bisa pakai ke Rec 709 dari brand kamera kalian masing-masing. Berikutnya kalian copy LUT ini ke field monitor, dan setup ini itu bisa dipakai untuk membantu kalian mengadjust white balance yang tepat di visual look kalian. Penggunaan field monitor berikutnya itu adalah untuk membantu mengadjust exposure. Ini yang agak tricky, karena setiap jenis lock dari berbagai macam jenis kamera itu punya treatment exposure yang berbeda-beda. Buat gue pribadi, gue memilih untuk expose sedikit lebih tinggi dari biasanya, karena footage lock rata-rata punya kecenderungan untuk meretain highlight lebih bagus daripada shadow. Biasanya, kalau kalian mengekspos secara normal dan butuh untuk menaikkan level shadow, maka noise akan mudah muncul, dan ini nggak akan tampak bagus. So far gitu aja. Menurut gue, setiap mode perekaman itu punya fungsinya masing-masing.
Kalau kalian pengen ngerekam dan langsung upload tanpa berbagai macam treatment, kalian rekam secara biasa aja. Kalau kalian butuh fleksibilitas yang lebih lebar untuk memberikan look khusus atau color grading, kalian rekam dalam log. So, kalau kalian suka dengan konten ini, please kasih like. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar tentang fotografi dan videografi lainnya, kalian tonton video gue lainnya di channel ini. Dan sampai ketemu sama gue, Christo Chandra, di video berikutnya. Bye!